saya pakai motor gini bisa. Nah, rumahnya nggak ada mas. Nggak ada. Bukan mas. Rumahnya itu dingin bulan. Saking takutnya mas. Saya. Dan sepedanya tadi? Iya. Itu saya balik lagi mas. Makanya nggak taunya pas saya boleh sepeda motor saya malah ini bang saya lu dia juga takut. Suara lonceng masih tetap berbunyi. Tanda gerbang mistis telah bersama saya, Kang Awan. Selamat datang kembali. Salam. Suali serem ono prejengan geng-geng sing obahe marai benggo ipojo kuwenceng benggo sing kenceng Salimun salaman lali meturung sarungan cepo pas cetul marai salah paham buantar benggo sing planter Jarene meteni kok kaweng guyu pas wayahe guyu kok pas loro untu papangi copiru ning masih semu-semu timbang kopi kenal wangur podo guyu bilangin sekarang bawa nolangen Pada kali ini kita kedatangan seorang narasumber lagi yang ini sangat spesial dan sangat di luar ekspektasi kami di tim di Balik Seram ini. Beliau dikenal sebagai seorang driver online. Beliau juga dikenal dengan namanya di komunitas driver online itu sebagai Kang Bondet. Nah, Sobat Seram pasti penasaran dengan cerita beliau. Tapi jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Sobat Seram semuanya tetap dapat mengikuti cerita-cerita seram dari kami. Kang Bondet, apa kabar? Baik mas. Bagaimana Kang Bondet perjalanan Anda dari rumah ke sini itu seperti apa? Pulang di sini ya seperti biasa mas. Ya, pakai motor gitu ya. Maksudnya nggak ada halangan atau apalah rintangan-rintangan seperti apa gitu yang Anda hadapi gitu. Alhamdulillah lancar mas. Dari yang saya dengar, saya lihat dari apa yang diberikan sama tim kita di Balik Seram ini, dia itu dikenal sebagai seorang jagoan lah gitu di kalangan komunitas driver online atau ojek online gitu. Ya sebenarnya sih jagoan sih mbak. Ya dulu mas. Dulu itu memang ya gimana mas, namanya hidup di jalan aja. Ya, kita harus punya bekal. Kita punya bekal nasi sama lauknya, kita juga harus punya bekal keilmuan. Sobat Seram pasti penasaran dengan cerita beliau. Ini mungkin ada sesuatu yang mungkin mistis yang bisa diceritakan sama beliau. Apa kira-kira Kang Bondet bisa sampaikan ke Sobat Seram di rumah, mungkin pengalaman atau cerita-cerita mistis di balik Anda sebagai orang driver online.
Jadi Mas, ya namanya saya itu dari desa ke kota nggak punya pendidikan yang tinggi, bodoh lah Mas. Tapi saya itu punya bekal ilmu. Jadi ya dulu punya guru di desa, saya belajar dulu untuk bekal merantau ke kota. Itu guru maksudnya itu guru dalam arti pendidikan formal atau non formal? Non formal, kalau bahasanya sekarang saya belum tahu itu namanya non formal. Non formal. Formal, makanya saya orang yang pendidikan tinggi, jadi toto boso ini saya ini kurang bisa berkata yang modern. Tapi pengalaman mistis wakai Mas, Pak. Jadi saya dulu waktu berguru itu sebenarnya saya itu juga dikasih ilmu untuk menerawang ketebalan kebudayaan. Pokoknya apa dia? Karena itu yang namanya merantau, kalau dari desa itu harus punya tahu di dalam. Samping saya juga bawa bekal. Tapi dari mana? Masih ya seadanya. Saya juga bisa meramah, juga bisa apa namanya bertahan hidup dengan keras Di kota. Kita bisa meramah, kadang-kadang bisa coba tangannya Ini apa kan? pasangan yang kiri ya kiri. Bisa. Ini bakatnya Mas Awan ini kalau mau sukses Ya. sampai harus punya ayam. Ayam. Kok bisa? Kita ambil ke dalam. Jari-jarinya Ya. tes ayam. Oh gitu. Sukses sama Mas. Karena jari-jari saya main kling ini lancip masukkan ke Masuk di mana ya ayam? Apanya ayam? tes sindrom tuh Mas. Ayam pegang Di belakangnya ayam mungkin. Nah, ya di pantatnya ayam tuh cek telur apa enggak itu Pak. Dan anak seperti itu ya orang-orang yang percaya sama saya itu akhirnya sukses. Tapi saya harus membekali diri saya itu untuk perjalanan hidup saya supaya saya itu bisa hidup kecukupan seperti apa ya namanya nggak punya ijazah Mas ya. Akhirnya pertama saya parkir nggak kumpulin gitu aja. Akhirnya saya bisa beli motor bekas. Bekasnya apa? Kasih teman saya Oh gitu. Jadi mungkin harganya lebih murah gitu. ya murah Mas ya saya kan juga preman ya waktu itu ya. Waktu itu saya kalahkan dulu, dia kan pakai tangkal tenteng gitu kan. Oh gayanya gini Mas. Sebelah Ternyata kamu jangan sok jagoan di itu parkir saya nanti yang saya parkir sini jagoan di kele mujunan mulai jagoan kamu ngapain ke saya buat ditambah nih jadi gue bisa nambah nih lah ini saya kasih ya rempah-rempah dan parkirnya nanti emang biasa oh gitu. Itu bukan menantang. dia kan baik sama saya dengan kamu lihat parkir terus gini kurang dapat uangnya kurang ya dan jadi waktu itu kenapa saya dipanggil Bondes ya gara-gara saya itu dilempar sama merton nggak apa-apa Mas ya, karena saya itu kan ya namanya nggak apa-apa ya orang nggak kena Oh gitu. dilempar saya kasih dua saya kasih Gak apa-apa. saya tuh dilempar bondet orang kumpul saya Sobat Seram, inilah Kang Bondet dengan sedikit kisah baliknya tentang kehidupan yang sangat keras sebagai seorang preman yang sebagai preman sebagai apa yang sangat kuat
Nah, mungkin di sini ada cerita mistis yang mungkin pernah Kang Bondet alami atau apa sebagai ketika menjadi Iya iya. driver online atau sebagai tukang parkir tadi. Bagus mas ya. Ya silakan. Itu gimana? Kalau nggak ngerokok itu ibaratnya kereta nggak berasa nggak jalan. Oh, gitu. Kalau kereta listrik, Ya itu harus diobong sih. oh gitu. Maaf ini karena mungkin beliau yang sangat arogan dengan keremannya, mungkin harus apa ya, tetap menjaga dia agar tetap bisa bercerita. Enggak mas. Jadi gini cerita mistis itu saya alami ketika itu tadi dari Pati itu, Dad, nyoba Gojek mau Dad, lumayan. Waktu itu kan belum ramai kayak sekarang mas. Jadi online itu ya baru-baru ini saya diajarin anak-anaknya. Dulu tuh waktu saya mbak tuh masih ojek pengkolan. Oh, Jadi karena yang berhenti di suatu tempat iya, gitu. ojek apa namanya, saya tuh kurang paham bahasa pengkolan. Oh ya Ojek mangkal lah. Nah, itu mistisnya gini mas, suatu hari itu sebenarnya saya mulai pagi itu nggak dapat penumpang, teman-teman dapat, terus akhirnya sampai maghrib saya tungguin. Waktu itu teman-teman udah dapat pada pulang, karena hujannya gerimis, waktu itu gerimis. Harinya itu hari apa ya? Pokoknya hari malam Jumat. Oh, ya, ini pasti kita jadi. Kita terjadi. Iya, jadi kenapa kok teman-teman ini biasanya sampai malam nongkrong, tapi ini jam 7, jam 8 udah pada pulang. Bah, saya sih dapat mas, tapi nggak banyak lah, cuma dapat 200. Saya mau cari tambah lagi lah, tak dapat satu-satu atau berapa, tidak berapa lama. Ada seorang wanita Masih hujan gerimis itu ya. dan waktu itu hujannya airnya basah. Ini pasti kita. Jadi hujan gerimis dan yang basah itu sampai dari jauh ada wanita. Dia itu berjalan menuju arah pangkalan ojek. Mendekati sampai Akhirnya tidak bisa bersyukur. Nyampe itu ada semir angin gitu. Oh ini karena hujan. Jadi karena hujan, semir angin gitu. Dekatlah wanita itu senyum. Tuh cakep, cakep. apakah Cak Bondet itu nggak curiga ada wanita malam-malam sendiri berjalan Ya waktu itu kondisi hujan loh pada itu. kalau orang laki-laki bawa karung atau bawa apa ternyata itu saya curiga. Ini wanita cantik, laki-laki tulen mas, men pasti tertarik, siapapun yang melihat pasti tertarik. Rambutnya semampan panjang, tidak dari belakang itu pantatnya selambut, kena angin itu terlihat. Pantat Bukan rambutnya, katanya pantatnya serambut rambutnya itu dong sih. rambutnya sepanjang. Oh gitu. Nah itu kalau masyarakat Saya baunya itu kurang enak. Masa ini wanita cantik, ternyata saya oh ya lupa, saya belum makan. Lampung itu kan Malu kan kalau dia sampai dia. semakin dekat perempuan tadi semakin dekat. Senyum. Isi mas, jadi ngecek daerah suatu tempat ya. Boleh saya sebutkan apa gimana? Boleh tapi nanti Ya. mungkin di kamarnya sedikit gitu nanti Ya, jadi nama desanya itu memang agak jauh mas. Nama desanya itu desa lupa ya saya. tidak apa sudah disebutkan sudah. Jadi memang agak jauh jalannya. Oh bisa mbak, banyak mau kesana. Dia mas, akan nganter mboten. Akan mbak, pinter mas. Pun jangan sama segitu mas ya. Pun kali dosa mawon bu.
Kali Doso. Bukan kali sodong ya, banyak pakai video enggak? Mbak, ya kok mas, bunga datang. Ketika dia datang, kan wah, sekarang maling bunga melati. Oh, dari belum tadi semakin wangi Bunga melati mas. Bisa, ya gimana ya? Mungkin saya juga waktu itu masih bujang. Malam-malam dapat penumpang yang cantik, baunya wangi. Dengan semangatnya, antusias. wah, monggo mbak. Nah, itu dia naik, sambut mas. Tangannya Kita bukan nggak kenal sama sekali tuh ya. itulah mas. Itu saya udah perjalanan agak jauh, desanya agak jauh mas, memang melewati ya. Kadang-kadang teman-teman tuh kalau dapat ke arah desa situ di atas jam 9 nggak berani. Kenapa mas? Ya satu tuh melewati Tegal, jadi agak sepi gitu loh mas tempatnya. Tegalan rumahnya agak jarang. Desa itu memang seperti itu mas, jadi dikasih jarak sama kebun-kebun gitu mas. Ya, sebelum desa itu melewati pematang sawah tengah-tengah jalan, setelah itu melewati agak perkebunan apa ya namanya, perkebunan jati. Oh, hati ya, kayak hutan gitu. Ya, di antara kebunan jati ini ada makam umum. Makam umum. Jadi mau ke desa itu adalah situ. Itu makanya teman-teman kalau udah jam 9 ke atas tuh nggak ada yang berani. Oh, banyak yang nggak berani. Tempatnya juga. Mungkin karena angker atau gimana gitu. Ya, tapi saya waktu itu nggak kepikiran mas. Udah cantik, malam, ngerangkul, wangi, bayangin. Kalau masalah jadi itu ojeknya, Kalau saya pasti kalau menjadi ojek kayak sampai gitu ya pasti ya mungkin kayak mungkin nggak usah berangkat kemana lah gitu, mungkin nggak kemana lah gitu mungkin. ya Pakai apa naluri sebagai lelaki lah. benar mas. Betul, mas. Jadi akhirnya saya jalan, dia ngajak ngobrol. Masnya namanya siapa? Perempuan tadi yang bilang. Ya, tapi suaranya halus lebih. Nah, sama saya sama Atas yang cang itu atas saja. Atas saja. bawah sih sebenarnya juga Seru. ya, nggak bisa lama ini kan. Ya maaf ini mungkin Nah sendiri lah laki-laki, karena waktu itu masih bujang. Dan dia itu juga nggak mau pakai helm, jadi ya akhirnya nggak kasih helm, ya saya sendiri aja yang pakai waktu itu. Jadinya tak semerling gitu, itu helm dulu kan juga. Helm saya elek mas, belum gue. Bundet mbak, bundet, baik itu nanti nih. Lo Sri mas, Sri. Nah, Mbak Sri kalau tadi ikutan sinten beli makan lah mas. Kalau pun celak kalau suka nih pakai bahasa Jawa mas. Pakai bahasa Jawa bahasa Indonesia ya mungkin nanti kalau sudah di sana saya kasih tahu tempatnya di mana gitu ya ya. gitu maksudnya dia. Oh mungkin Pak Sri. Nah, Pak Sri dari mana? Saya dari Rantum mas, dari mana? Sendirian, tapi kok nggak bawa tas yang besar atau tidak mas? Ya ada ceritanya lah mas, gitu mas. Nanti ketika di motor sampai curhat Mbak Sri tadi itu. Karena dia tuh merantau dari Malaysia, lama nggak pulang. Tapi saya berpikirnya gini, oh nggak bawa barang apa? Pakai pakaian yang panjang itu mas, long dress. Oh, apa itu namanya itu ya? Daster. Daster lah. Saya juga, tapi ya namanya laki-laki mas ya. Saya ya tertutup lah, apa namanya, pikiran normal saya, cantik, wangi, dibonceng itu pegang. Saya Nggak sudah kenal dekat gitu. Kalau bayangin waktu itu ya pertama itu berdebat. Akhirnya dari obrolan itu masuklah ke mulai belok, pertigaan belok itu udah masuk ke arah desa tersebut. Yang ada makam tadi. Ya yang melewati tadi. Gelap. Nah tenang aja, saya udah pernah kesini kok. Tapi emang serem malah. Saya udah lupa dan keseraman itu. Tapi saya lalunya dengan kehangatan. Lama-lama gitu. Saya melihat ini rumah yang nggak pernah saya tahu. Ada rumah. Ya, di antara
setelah melewati Tol-Jati itu kan harusnya kuburan. Tapi kalau di situ saya melihat rumah nyala, mungkin ada rumah gitu, saya heran kok. Tapi saya waktu itu nggak begitu fokus. Mas, dulu tengah jenggiku. Mungkin Mbak Sri. Nah, saya mendekati rumah tersebut. Maksudnya tuh, Mas monggo penararin. Terus kedekatan motornya kan buat tuh, pasti masih kecoh. Gak enak Mbak Sri. Enak untuk ikut malam-malam di rumahnya. Iya. Bukan nggak kenal. Iya benar lah, ini udah malam, nggak enak. Bahasa Indonesia mas, ya bahasa Indonesia kan saja. Nggak enak Mbak Sri. Betul apa mas, monggo penara. Gimana Pak? Alik. Coba kamu lakukan kopi. Saya bikinkan kopi. Hujan gerimis. Tapi ya ini hujan gerimis. Saya kan pakai itu jaket. Ini saksi hidup. Saksi mati atau sakit kok? Iya, saksi matinya nih. Ini kan kena masa hujan. Ini kan itu asam gitu. Harusnya kan basah. Bentuknya gitu saya udah berharap. Ketika dia turun, dia jalan ke depan saya. Keren. Tetap nggak ada kelihatan Anehnya, saya kecurigaan saya itu saya kok nggak fokus ke situ mas. Ya terus. notis. Nah, itu lah. Notis tadi. Terus ketika saya, setelah saya kena notis saya kok, ya monggo tuh mas Binara. Masuk. Ke rumah Mbak Sri tadi. Rumahnya itu kayak agak kuno gitu mas ya. Besar mas. Enggak lah, sedengan rumah besar kecil gitu lah. Dengan ruang tamunya itu ya papan mejanya kayu, kursinya kayu, sederhana sekali. Waktu itu terus dia manggil bapak ibunya, Pak, Bu, belum kamu ini dari Malaysia? Maksudnya apa ya mas? Kaget itu enggak? Nggak apa ya nggak terkejut sama menyambut kedatangan anaknya. Biasa saja. Bapak ibunya itu cuma keluar dengan pandangan kosong melihat saya, balik. Ibunya sama. Waduh, saya sih curiga apa karena mereka nggak suka ada laki-laki masuk ke rumahnya gitu ya. Sebentar dia mas Bondet udah mengantar kopi sistemnya dia pasti ada berapa lama pastinya datang mas dengan kopi kayak gitu mas kayak gini mas kamu di meja tapi saya lihat ini catakannya itu gelasnya itu bentuknya itu agak kuno gitu. Nggak seperti gelas dari kata kayak pada bunga. Enggak. Jadi dan itu juga hitam mas kopinya. Akhirnya kan saya coba, monggo diunjuk maksudnya silakan diminum mas. Bukan diunjuk ini Bukan. di atas itu bukan ya? Kalau itu kan dijunjung mas. Oh gitu. Ya coba mas. Rasanya gimana mas? Kayak kopi tapi tawar. Kopi tapi tawar. Ya gitu. Ya namanya Tanpa gula mungkin mas. saya kurang tahu pokoknya hitam gitu ya namanya dihormati sambil ya itulah si Basri pada saya juga mau lagi uang gojeknya juga mau mulainya sungkan mau enggak ini juga gimana Kebutuhan untuk sehari-hari. kebutuhan sehari-hari setelah itu bahasanya oh iya mas Bondet saya lupa saya berikan uangnya dulu ya mungkin Mbak Sri tapi monggo minumannya dihabiskan iya Mbak Sri itu dia masuk ke kamar gitu kelihatan kamarnya itu ya saya minum lagi akhirnya mumpung apa namanya hujan-hujan tapi ya nggak hangat nggak apa ya tawar tapi ya namanya kopi saya suka kopi ya agak berapa lama saya sudah mulai anehnya itu ya tadi Mbak Sri ini nggak merasa bapak ibunya itu datang memandang saya terus kopinya rasanya itu saya udah mulai wah nggak ada apa-apa jadi gagal
Kebesaran keinginan saya ini mulai Oh, yang tadi pernah sampai asa gitu, ya, mulai muncul. ya kita tadi kan tertutup nafsu. Oh, gitu. Tertutup nafsu. Nah ini mulai kembali pada kesadaran diri saya sendiri. Seperti ada yang mengingatkan gitu. Ya, bisa ya ada misi pelan-pelan lah ini. Masuklah di kamar gitu ya. Ya sebenarnya ya berat. Berat. Karena sepi pas di luar saya kan 20.000 dunia ya masih kesepakatannya Ongkosnya tadi untuk mengantar dari oh dikasih 2.000 tapi itu merah yang gambar perahu Perahu ya. Mbak Sri mohon maaf baca bicaranya mas ya aku dan Mbak Sri mohon maaf tadi kan cuma 20.000 jangan nanti kebanyakan apa tidak tahu ngapain mas Diet mungkin rezeki mas Diet wah senang kan rezeki ya 100.000, 10 kali lipat itu ya. belum kita terima ampun pasti bahasa Indonesia aja mas ya bahasanya gini sudah mbak Sri karena sudah malam terima kasih kopinya saya mohon maaf kok tergesa-gesa Nah, itu mungkin mas Bunda dalam hati Anda Pak Konten ini berharap mungkin untuk tetap tinggal di sana atau gimana? Tidak ada. Sangat gitu. saya ini mas kondisi sepi rumah ini juga jauh dari tetangga tapi ada saya tahu tidak saya sudah pernah masuk penjara itu berapa kali saya ada 10 kali masuk penjara itu saya nggak mau masuk lagi Mungkin 10 kali 11 kalinya bonusnya gitu. ganja 10 kali itu jemput teman Oh, jenguk. Saya kira karena tindakan kriminal yang Pak Konten atau tidak Konten tapi lakukan itu. saya berkunjung ke teman saya itu kan saya masuk penjara mas Oh, gitu. iya iya masuk lingkungannya di bulan itu kali ya ada kondisi penjara itu saya nggak mau. Nah saya terima uangnya akhirnya tersenyum sama saya juga terima kasih Mbak Tri saya balik dan saya keluar rumahnya saya masukin waktu saya motor gini nah rumahnya nggak ada mas ada rumahnya itu saking takutnya saya orang kapan nih Dan sepeda ini kerja saya balik lagi makanya nggak taunya pas saya balik sepeda motor saya wah Sobat Seram ini kan sepeda motor, ya kan ini Anda kan tidak Konten. Nah, sepeda motor tidak gini, ini kan gini. Jadi waktu itu kan ini saya belum cerita ya. Iya. Ini pada motor tua mas. Iya. Saya kan punya keilmuan. Biar saya disiram mas. Oh, Kotak saya juga penakut tuh mas. Jadi saya lari mas. Lari ketakutan, saya ingat motor. Coba lihat ke motor saya tuh. Oh, Terus lari lagi jadi kejar-kejar. nanti satu kodam itu bisa dimasukkan nggak hanya ke orang gitu ya? Enggak. Saking saktinya saya. Jadi ya gimana saya ketinggalan, saya kejar motor saya itu mas. Jadi nggak fokus sama Mbak tadi, udah hilang nalarnya. Ya lucu, ya tegang. Saya juga heran. Baru saya ingat hujan. Akhirnya kodanya waktu itu di pertigaan yang agak rame berhenti mas. Aduh, saya itu sampai ini gimana? Saya masuk-masuk, dia juga masuk-masuk sampai. Jadi nggak bisa kebayang kalau motor mas-masan kan ya. Itu lah mas. Nah, jadi dari kepalanya motor itu dari lampunya capek sama saya. Saya ambil kodenya cus, plek tuh ya pokok lecet ya. Malah dia cus berwujudnya ya kodanya berwujud ya berwujud tapi dia Terusnya motor juga. enggak motornya kan dia ada satu dari motor gitu saya wujudkan cus pengancanya aku mau melayu banget dia gemeteran mas udah berwujud ya Wujudnya apa mas? ya gimana ya kayak Kayak cahaya-cahaya. sampai gini lah sampai gini tapi ya Pakai peci gini, topi gini. enggak mbak dia cirinya kan enggak ada ini
nggak ada tapi nggak ada kulitnya. Ada garisnya itu. Nah, itu ciri-cirinya kan ya bentuknya. Sebenarnya dalam dunia jin dan jin marah sama. Kamu itu saya suruh dampingi aku malah lari lebih kencang dari aku. Ngapain kamu lari? Aku kencang cabutnya. Tanya apa? Aku cabut. Jadi kodam itu keturunan dari makhluk gaib. Oh, jadi ketika yang Mbak Sri tadi menjelma seperti Ya masih satu manusia keluarga tadi, dengan keluarganya saya masukkan ke dalam motor saya kan. makanya kok timbul keakraban ketika Dia boleh tadi naik motor karena dia itu sudah lama kumpul manusia. Nah, dia juga takut sama bangsanya sendiri. oh maksudnya shock gitu loh ya, kaget mungkin sudah lama nggak berjumpa dengan apa kaum halus. Jadi dulu semakin lama dengan kumpul dengan manusia, ketemu Mbak Sri juga kaget. Saya juga heran. Mungkin karena dia tuh keenakan ditumpahin Mbak Sri tadi. Jadi dia tuh nggak sadar kalau dia itu kodam. Nah, kok saya takut, dia juga takut. Jadi gini ceritanya, terus kamu tadi kok gak ikut saya sekalian gitu. Aku kurang ngerti mas, waktu itu aku menengah si anak-anak baru. Aku mengolah ini kok sampai semuanya. Maksudnya sama juga lari mas Bondet. Ya saya ikut lari karena saya kencang, saya lihat ada bayangan juga menyalip saya tambah kencang. Itu saya gitu kan. Jadi bertengkar mas. Kamu istirahat aja sekarang. Kamu bisa jadi kota. Kamu pergi sana. Wah pasien beneran dia juga kamu mas itu. Tapi balik lagi, balik lagi. Sama tidak boleh. Mungkin dia untuk uangnya tadi itu gimana? Yang dari Mbak Sri tadi? Jadi sampai kayaknya saya kasihan untuk kembali ke alam gaib karena dia itu juga bodoh. Biaya. Oh sih ketika ada transaksi kayak juga untuk masuk ke portal Betul dunia masalah lain itu. Jadi akhirnya gini masalah. Ya, saya kan punya 200 tadi ya dari Ya. istri, saya punya bersisi inisiatif apa bahasanya maksudnya berinisiatif apa Inisiatif. ya seperti itu inisiatif untuk sidang lagi membagi dua sampai 100 lah. Dimana sepeda tadi yang berisi kodam tadi sudah berjasa. Iya, tapi dia udah wujud karena sepi kan dia udah bentuknya itu sudah kental gitu mas, sudah padat. Ada baru lagi kampungnya, kampungnya, terus lah, gitu ya. Terus saya ambil mas, nah, enggak kok bentuknya, tapi lagi, tapi tahu nih, naruh borak kan, kenapa mas Bondet, tak kena wis kabeh, neng alamku bayang gitu, ya wis, kasihkan akhirnya saya kembali ke pangkalan. Nah kondilala motor saya juga mogok tuh mas, karena kodamnya itu nggak ada. Ya Dia akhirnya bisa dinyalakan seperti motor pada umumnya gitu. tapi ya untung sudah dijangkaya, jadi masih ada orang mobil itu saya sangat ya namanya seram tegang tapi juga unik. Unik ya ya. Kalau orang sama orang oke lah, saya pengalaman. Ada bilang tadi masuk penjara 10 tahun. 10 kali walaupun itu hanya menjenguk. Ya, Tapi kan suasana penjara juga tahu ya, seperti apa gitu ya. karena saya itu juga nggak pakai tato, nggak pakai apa ya. Walaupun saya itu dikatakan orang berandal sakti, tapi tetap Punya keyakinan ya cepat. nggak terlalu sangar lah. Ya. Nah, sobat seram, inilah cerita dari Cak Bondet yang mungkin agak aneh ya mungkin ya. Tapi ya tetap kita pahami beliau ini banyak pengalaman di jalan, di mana-mana, disegani dari kedayaannya, kekuatannya dalam mungkin apa meramal dan lain-lain. Mungkin kalau sobat seram ingin seperti kita seperti Cak Bondet ini bisa tetap tekan like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Nah, mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah atau sobat seram yang ada di rumah, Iya, Mas. mungkin Cak Bondet ada apa ya pesan-pesan mungkin Ya, apa jadi ya sebenarnya sampaikan gitu. jadi sebenarnya zaman sekarang ini keilmuan gerban itu gerban itu kerja
kerja keras, apalagi sudah modern. Sekarang saya pakai online itu sudah lumayan lah mas. Saya juga sudah punya istri, saya punya anak, jadi dengan online itu sangat membantu. Jadi buat teman-teman yang bekerja di jalan ojek, hati-hati ya, tetap fokus ya. Ya namanya kejadian bisa jadi terjadi sama siapa saja, tapi tetap yakin percaya sama Tuhan. Oke. Terima kasih Cak Bondet atas kehadirannya. Sama-sama. Saya Kang Awan. Terima kasih. Terima kasih kedatangannya di sini. Ya, terima kasih Dan waktunya. Sobat Seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti cerita-cerita di balik seram, dan jangan lupa tetap like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Sobat Seram tetap dapat mengikuti cerita-cerita yang lain. Bersama Sang Awan, saya Kang Awan. Terima kasih telah mengikuti cerita kami. Tetap di balik seram. Cari nama teknik kau kawin guyu pas wayain guyu kau pas loro untu papangi copi runing masih semu-semu timbal bopi kenal wang foto guyu bilangin sekarang bawa no langgeng